Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang epilepsi. Dengan anggota, yang pertama ada Teh Andara, kemudian ada Diego Aliadina, yang saya sendiri, Erika Tiara, dan yang terakhir ada Firda Aulia. Selanjutnya ada definisi. Epilepsi adalah kondisi neurologis yang ditandai dengan kecenderungan mengalami kejang berulang. Terdapat berbagai jenis epilepsi secara tipe kejang, tingkat keparahan, dan penyebab yang berbeda. Secara umum, epilepsi ini disebabkan oleh gangguan regulasi aktivitas listrik di otak yang menyebabkan pelepasan neuron secara berlebihan dan serempak. Next. Klasifikasi eh, epilepsi ini tuh ada focal onset, generalis onset, sama agnon onset. Itu termasuk ke Zeiruis type, di mana eh, lanjut ke tipe epilepsinya itu ada vokal, generalis, kombinasi, sama tidak diketahui. Jadi jadilah sindrom epilepsi. Next. Untuk epilepsi umum secara genetik ini tuh, di mana epilepsi ini tuh merupakan epilepsi yang umum yang mudah dipahami, memiliki etiologi genetik, dan tidak selalu berarti bahwa epilepsi diwariskan atau dapat ditularkan kepada keturunannya, karena etiologi genetik mungkin merupakan varian patogenetik de novo atau etiologi genetik mungkin memiliki pewarisan kompleks atau poligenik. Selanjutnya ada epilepsi umum atau idiopatik, merupakan subkelompok dari epilepsi umum genetik dan menyusun 4 sindrom epilepsi, yaitu epilepsi absen pada anak-anak, epilepsi absen pada remaja, epilepsi mioklonik remaja, dan epilepsi dengan kejang tonik-klonik yang umum saja. Sindrom epilepsi ini tuh memiliki pewarisan poligenik dengan atau tanpa faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap kerentanan kejang. Jenis kejangnya itu meliputi satu atau satu kombinasi seperti kejang absen, kejang mioklonik, dan kejang tonik-klonik umum. Next. Selanjutnya ada epilepsi vokal. Jadi pasien dengan epilepsi vokal ini tuh memiliki tipe kejang vokal dan mungkin memiliki temuan EEG interiktal atau iktal yang khas yang menyertai tipe kejang vokal seperti gelombang tajam vokal atau pelambatan interiktal vokal. Pencitraan yang menunjukkan kelainan otak struktural vokal dapat mendukung meskipun pasien dengan etiologi genetik dan pencitraan normal juga dapat memiliki epilepsi vokal. Epilepsi vokal ini tuh dapat bersifat univokal, multivokal, dan hemisferik. Gabungan antara vokal dan umum, jadi pasien mungkin memiliki kejang umum dan vokal dengan temuan EEG, interiktal, dan atau iktal yang menyertai kedua jenis kejang tersebut. Pasien dengan sindrom Dravet dan sindrom Lennox-Gastaut mungkin mengalami gabungan epilepsi vokal dan umum. Next. Yang terakhir ada epilepsi yang tidak diketahui. Jadi istilah yang tidak diketahui itu digunakan untuk menunjukkan di mana pasien diketahui menderita epilepsi tetapi tidak mungkin untuk menunjukkan apakah epilepsi ini bersifat vokal, umum, atau gabungan. Hal ini dapat terjadi karena informasi yang tidak memadai untuk mengklasifikasikan epilepsi, misalnya jika EEG normal atau tidak informatif. Next. Selanjutnya, pada prevalensi di Indonesia itu jumlah penderita epilepsi meningkat dari sekitar 961.000 orang pada tahun 2016 menjadi 1,5 juta pada tahun 2021. Setelah itu diperkirakan mencapai 1,8 juta orang pada tahun 2024 ini. Nah, menunjukkan peningkatan sebesar 87,24% dalam 8 tahun terakhir. Menurut studi yang diterbitkan The Lancet Public Health pada tahun 2021 terdapat sekitar
51,7 juta orang di seluruh dunia yang hidup dengan epilepsi, baik idiopatik maupun sekunder, dengan prevalensi standar usia sebesar 658 per 100 ribu penduduk. Setelah itu, menurut WHO memperkirakan bahwa setiap tahun sekitar 5 juta orang didiagnosis dengan epilepsi, dengan tingkat insiden tahunan mencapai 139 per 100 ribu orang penduduk di negara negara berpenghasilan rendah dan menengah. Next. Pada etiologinya itu, epilepsi adalah gangguan neurologis kronis yang ditandai dengan kejang yang berulang dan tidak dipicu oleh penyebabnya langsung. Beberapa penyebab terjadi epilepsi disebabkan oleh antara lain kelainan genetik, yang diturunkan atau mutasi spontan. Setelah itu terdapat kelainan struktural pada otak yang bisa dikenal dengan lewat MRI atau CT scan. Setelah itu epilepsi juga dapat disebabkan oleh infeksi yang menyerang sistem saraf pusat pada otak, gangguan metabolik atau metabolisme yang dapat mempengaruhi fungsi otak, serta secara imunologis yang berkaitan dengan sistem imun. Next. Setelah itu, faktor risikonya itu ada beberapa, yaitu faktor risiko epilepsi. Yang pertama itu riwayat keluarga yang mengidap epilepsi atau faktor genetik. Yang kedua itu cedera kepala, trauma kranoid cerebral. Yang ketiga itu stroke dan gangguan vaskular otak. Yang keempat infeksi sistem saraf pusat pada otak. Yang kelima itu kelainan perkembangan pada otak. Yang keenam itu tumor pada otak. Selanjutnya, untuk manifestasi klinis, yang pertama itu tanda pronormal. Nah, ini tuh gejala yang muncul sebelum kejang atau beberapa jam sebelumnya. Nah, gejalanya ini bisa berupa mual, mudah marah, atau otot berkedut. Lalu dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, aura. Nah, ini tuh sensasi yang dialami sebelum kehilangan kesadaran. Contohnya tuh kayak kilatan cahaya atau suara berdengung. Lalu yang selanjutnya tonik. Fase ini tuh ditandainya dengan kontraksi otot yang kuat dan kaku. Rahang mengepal dan respirasinya berhenti. Lalu yang ketiga klonik. Fase ini tuh dimulai dengan kontraksi dan relaksasi otot. Dan tubuhnya tuh lemah saat kesadarannya kembali. Terus selanjutnya posikal. Fase ini tuh terjadi setelah kejangnya berakhir. Seperti pasiennya merasa bingung dan lelah dengan otot yang sakit dan tertidur. Selanjutnya untuk patofisiologi, penyebab ini tuh patofisiologi dari akibat kerusakan struktural. Penyebab awalnya tuh dari tumor, stroke, dan trauma. Kondisi-kondisi ini tuh dapat menyebabkan hipoksia dan iskemi jaringan otak. Akibat kerusakan jaringan otak, akibat kekurangan oksigen, hipoksia, dan aliran darah atau iskemik yang menyebabkan sklerosis hipokalamus, hipoka- hipokampus. Hipokampus ini tuh bagian otak yang penting untuk memori dan pembelajaran. Mengalami pengerasan atau sklerosis. Ini tuh menyebabkan perubahan di girus dentatus. Nah, perubahan ini tuh memicu dua proses utama, yaitu kematian neuron piramidal penyusun dan gliosis di astrosit, mikroglia, dan unit neuron lainnya. Selanjutnya, kerusakan neuron di girus dentatus ini tuh berdampak
pada berkurangnya neuron GABA, jadi berkurang jumlahnya yang menyebabkan hilangnya kontrol terhadap aktivitas saraf. Lalu yang kedua, berkurangnya interneuron neuropeptidergik yang berperan dalam modulasi aktivitas saraf. Yang ketiga tuh degenerasi sel mosi. Sel mosi ini yang merupakan neuron eksitatorik. Jadi peningkatan aktivitas eksitatorik ini berkontribusinya pada kejang. Jadi proses ini tuh menyebabkan reorganisasi sinaps sebagai respon terhadap kerusakan. Lalu yang terjadi reorganisasi sinaps ini penghubung antara neuron. Proses ini tuh dikenal sebagai sprouting sel granular. Nah, reorganisasi ini tuh berlanjut ke lapisan molekular dalam dan hiatus dentatus. Lalu memicu induksi umpan balik eksitatori pada sirkuit yang berulang. Jadi sirkuit saraf yang berulang ini mengalami peningkatan aktivitas eksitatorik yang berujung pada hipereksitabilitas saraf. Neuronnya menjadi lebih mudah terangsang dan memicu aktivitas listrik yang berlebihan. Hal ini tuh disebabkan oleh gangguan fungsi reseptor neuron transmitter dan kanal ion. Akibatnya menjadi tercapainya ambang batas kejang. Aktivitas listrik yang berlebihan ini melampaui batas dan menyebabkan epilepsi. Kemudian selanjutnya ada diagnosis. Diagnosis epilepsi dapat ditegakkan apabila terdapat 2 atau lebih episode kejang tanpa provokasi dengan interval 24 jam atau lebih, ataupun apabila terdapat manifestasi khas suatu sindrom epilepsi. Ada 3 langkah dalam menegakkan diagnosis epilepsi, yaitu sebagai berikut. Yang langkah pertama itu pastikan adanya bangkitan epileptik. Langkah kedua itu tentukan tipe bangkitan berdasarkan klasifikasi ILAE. ILAE itu merupakan International Liga Against Epilepsy, atau dengan kata lain Liga Internasional Melawan Epilepsi. Kemudian langkah ketiga itu tentukan sindroma epilepsi berdasarkan klasifikasi ILAE. Yang A itu anamnesis, gejala dan tanda sebelum, selama, dan pasca bangkitan. Yang pertama itu maksud terbagi menjadi 3. Ada sebelum bangkitan atau gejala prodromal, selama bangkitan atau iktal, kemudian pasca bangkitan atau post-iktal. Selanjutnya dilihat dari riwayat yang diderita sekarang, riwayat epilepsi dan penyakit lain dalam keluarga, riwayat saat berada dalam kandungan, kelahiran dan tumbuh kembang, riwayat bangkitan neonatal atau kejang demam, dan juga riwayat trauma kepala, stroke, infeksi susunan saraf pusat atau SSP. Next. Kemudian poin B, pemeriksaan fisik terbagi menjadi 2, ada pemeriksaan fisik umum dan pemeriksaan neurologik. Pemeriksaan fisik umum itu pada dasarnya mengamati adanya tanda-tanda dari gangguan yang berhubungan dengan epilepsi, seperti trauma kepala, infeksi telinga atau sinus, gangguan kongenital, kecanduan alkohol atau obat terlarang, kelainan pada kulit, kanker, dan defisit neurologik vokal atau difus. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan neurologik.
yaitu tuh hasil yang diperoleh dari pemeriksaan neurologi sangat tergantung dari interval antara saat dilakukannya pemeriksaan dengan bangkitan terakhir. Kemudian poin C, pemeriksaan penunjang, yaitu ada elektroensefalografi atau EEG itu sering digunakan untuk mendiagnosis kejang dan epilepsi. Hasilnya tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan informasi klinis. EEG bukanlah metode baku emas untuk diagnosis epilepsi. Next. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan laboratorium, itu pemeriksaan hematologik yang termasuk hemoglobin, leukosit, hematokrit, trombosit, dan elektrolit. Nah, dilakukan pada awal pengobatan dan diulang setiap tahun atau saat gejala muncul. Nah, pemeriksaan kadar OAE ini juga penting untuk memantau kepatuhan pasien setelah mencapai steady state. Yang ketiga ada pencitraan. Pencitraan itu bertujuan untuk mendeteksi lesi otak dan menyebabkan epilepsi, yang dapat menyebabkan epilepsi atau kelainan neurodevelopmental, yang dimana MRI ini itu atau magnetic resonance imaging metode pilihan untuk mengidentifikasi kelainan yang mendasari epilepsi. Dapat membantu dalam menentukan etiologi, prognosis, dan juga rencana total klinis. Berikut itu ada contoh dari EEG, hasil dari EEG yang normal dan juga yang terjadi epileptik. Kemudian ada algoritma terapi. Yang pertama ada diagnosis of epilepsy, di mana ini tuh dilihat masalah pengobatan dengan satu ASD. ASD itu antipileptik drug. Nah, dilihat pilih ASD berdasarkan klasifikasi kejang, komorbiditas, dan juga efek samping. Kemudian dilihat dari apakah bebas kejang atau tidak. Kalau misalnya iya, terus terjadi efek samping yang tidak dapat ditoleransi, maka dapat dikurangi dosis ASD. Kemudian apabila efek samping tidak dapat ditoleransi dan tidak ada kualitas hidup optimal, apabila terjadi kualitas hidup optimalnya tidak maksimal, maka jelajahi masalah kualitas hidup KOL dengan rujuk dengan tepat. Kemudian apabila ada kualitas hidup optimal, lanjutkan pengobatan saat ini. Terus selanjutnya ada kalau misalnya lanjutkan pengobatan saat ininya terjadi bebas kejang selama lebih dari 2 tahun, maka apabila iya, pertimbangan penarikan ASDS. Kalau apabila tidak, maka kembali lagi ke kotak awal, itu bebas kejang. Kemudian dari bebas kejang ini, kalau misalnya tidak ada efek samping yang tidak dapat ditoleransi, apabila iya, maka gunakan ASD alternatif, yaitu pertimbangkan untuk mengurangi dosis atau mengurangi ASD yang sebelum pasien gunakan. Kemudian apabila tidak ada dari efek samping tidak dapat toleransi, bisa tidak ditingkatkan dosis ASD. Kemudian apabila iya, dilanjutkan ke terjadinya bebas kejang. Apabila iya terjadi, tingkatkan dosis alternatif tanpa ASD. Kemudian apabila tidak, efek samping yang tidak dapat ditoleransinya ini bisa dikurangi ASD yang kurang efektif, maksudnya yang kurang, lebih dosisnya tuh lebih kecil. Kemudian apabila tidak, bisa lanjutkan RX saat ini. Kemudian kalau misalnya masih terjadi bebas kejang, maka jika iya dilanjutkan RX saat ini, dan kalau misalnya tidak, bisa kembali lagi ke
eh, bebas kejang kotak bebas kejang paling awal, kemudian konfirmasi, ulang didiagnosis, pertimbangkan pembedahan, ASD lain atau VNS. Next. Selanjutnya ada terapi farmakologi. Di sini ada tabel pilihan obat anti epilepsi berdasarkan tipe bangkitan. Jika dari level A ini dilihat dari eh, maksudnya level A ini meliputi obat yang direkomendasikan untuk efektivitas tinggi, sedangkan level D ini mencakup obat yang kurang direkomendasikan. Terus bisa dilihat dari tipe bangkitan dari misalnya anak-anak, dewasa, usia tua, dan juga lain-lain. Next. Di sini ada monoterapi. Monoterapi itu direkomendasikan untuk pasien dengan epilepsi yang baru didiagnosis. Karena 60% pasien yang baru didiagnosis dengan epilepsi akan bebas bangkitan dengan pemberian OAE tunggal dengan dosis sedang. Nah, jika monoterapi pertama tidak dapat digunakan karena terdapat efek samping, maka disarankan untuk beralih pada monoterapi alternatif seperti lini kedua ataupun ketiga. Next. Di sini ada tabel obat epilepsi, bisa dilihat kalau misalnya eh, obat yang pertama tidak ada efek terapi, maka bisa diganti ke lini kedua, lini ketiga maupun lini keempat. Jadi digunakannya secara satu-satu. Next. Yang pertama adalah motrigin. Alasan pemberiannya itu untuk terapi penunjang pada kejang parsial dan kejang umum termasuk serangan tonik-klonik. Dosisnya itu awalnya per oral 25 mg per hari selama 2 minggu pertama dilanjut 50 mg per hari. Untuk dosis rumatannya per oral 100-200 mg per hari. Efek sampingnya ruam kulit, sakit kepala, lelah, muntah, pusing, mengantuk, dan insomnia. Untuk interaksi obatnya ada yang meningkat dan ada yang menurun. Untuk yang meningkat, kadar lamotrigin ini bila diberikan bersama asam valproat. Kemudian untuk yang menurun ini bila diberikan bersama dengan karbamazepin, fenobarbital, dan phenytoin. Kemudian mekanisme kerjanya itu bekerja dengan menghambat saluran ion natrium, voltage sensitive sodium channels, yang bergantung pada tegangan dan frekuensi aktivitas neuron. Dengan menghambat saluran ini, lamotrigin menstabilkan membran neuron sehingga mencegah terjadinya depolarisasi berlebihan yang memicu kejang. Kemudian untuk kontraindikasinya itu hipersensitivitas terhadap lamotrigin. Kemudian selanjutnya ada asam valproat. Selanjutnya ada asam valproat. Indikasinya itu sebagai terapi pada pengobatan kejang parsial sederhana dan kompleks. Dosisnya itu, dosis awalnya itu 400-500 mg per hari, diberikan dalam 2-3 dosis terbagi. Dosis rumatannya 500-2500 mg per hari, diberikan dalam 2-3 dosis terbagi. Efek sampingnya itu ada pendarahan, memar, mual, muntah, peningkatan nafsu makan, trombositomia, anemia, penekanan sumsum tulang. Interaksi obatnya itu meningkat bila diberikan bersama salisilat, isoniazid, dan kadar asam valproatnya ini menurun bila diberikan bersama dengan antasida, cisplatin, doxorubicin, dan naproxen. Untuk mekanisme kerjanya itu merupakan agen antikonsulfan yang terdisosiasi dalam saluran gastrointestinal untuk membentuk ion valproat. Mekanisme valproat ini tuh dalam memberikan efeknya itu belum ditetapkan, tetapi telah disarankan bahwa aktivitas antiepilepsinya ini terkait dengan peningkatan konsentrasi GABA di otak. Kontraindikasinya itu ada hipersensitivitas, pasien dengan penyakit hati, gangguan fungsi hati yang signifikan.
Selanjutnya ada topiramate, indikasinya sebagai terapi pada pengobatan kejang parsial dengan atau tanpa kejang tonik-klonik. Dosisnya itu sebagai monoterapi awalnya 25 mg pada malam hari selama 1 minggu. Dosis biasanya itu 100 sampai 200 mg setiap harinya dengan maksimal 500 mg setiap hari. Efek sampingnya itu ada anemia, kebingungan, perlambatan psikomotor, tinnitus, dan vertigo. Interaksi obatnya itu penurunan konsentrasi plasma dengan fenotoin dan karbamazepin dan dapat meningkatkan konsentrasi plasma litium dengan metformin. Mekanisme kerjanya itu bekerja dengan menstabilkan aktivitas listrik di otak melalui beberapa mekanisme yang menghambat kanal natrium, sehingga meningkatkan efek neurotransmitter penghambat GABA dan menghambat reseptor glutamat yang bersifat eksitatorik dan menghambat enzim karbonik anhidrase. Kontraindikasinya itu kehamilan dan pada wanita yang berpotensi melahirkan anak yang tidak menggunakan kontrasepsi. Next. Next. Selanjutnya, rufinamida. Indikasinya sebagai terapi tambahan pada pasien epilepsi, khususnya pada sindrom Lennox-Gastaut. Untuk dosisnya, dosis awalnya 400 mg per hari, dan dosis rumatannya 800 hingga 1600 mg per hari. Diberikannya dalam 2 kali sehari. Efek sampingnya pusing, mengantuk, kelelahan, mual, dan muntah, serta gangguan penglihatan. Interaksi obatnya, konsentrasi plasma meningkat dengan valvorat, dapat menurunkan efektivitas kontrasepsi hormonal. Untuk mekanismenya, memodulasi aktivitas saluran NA dengan memperpanjang keadaan tidak aktifnya, sehingga membatasi penembakan berulang dari potensial aksi yang bergantung pada NA yang memediasi efek antikonvulsan. Untuk kontraindikasinya, sindrom QT pendek familial. Selanjutnya ada levetiracetam. Alasan pemberiannya itu atau indikasinya itu untuk membantu mengontrol beberapa jenis kejang dalam pengobatan epilepsi. Dosis awalnya itu adalah 250 mg 2 kali sehari. Dosisnya itu dapat ditingkatkan menjadi 500 mg 2 kali sehari setelah 2 minggu pengobatan. Serta dosis maksimalnya itu 1500 mg 2 kali sehari. Untuk efek sampingnya itu ada hidung tersumbat, sakit tenggorokan, agresif atau marah, kecemasan, perubahan kepribadian, panas dingin, serta batuk. Interaksi obatnya itu ada carbamazepin, lamotrigin, oxcarbazepin, fenobarbital, atau phenytoin. Mekanisme kerjanya itu obat ini bekerja dengan cara menormalkan aktivitas listrik yang berlebihan di otak sehingga kejang bisa diatasi. Setelah itu kontraindikasinya pada pasien yang hipersensitivitas terhadap levetiracetam. Next. Setelah itu ada perampanel. Indikasi pemberiannya itu untuk pengobatan tambahan kejang onset parsial atau POS dengan atau tanpa kejang umum sekunder pada pasien berusia 4 tahun ke atas. Dosisnya itu 2 mg setiap hari diberikan sebelum tidur. Efek sampingnya itu pusing, mengantuk, vertigo, agresif, kemarahan, kehilangan kesadaran, penglihatan yang kabur, mudah tersinggung, dan bicaranya itu tidak jelas. Interaksi obatnya itu carbamazepin,
oxcarbazepin, penitoin, dan rifampicin. Mekanisme kerjanya itu menghambat glutamat, yaitu zat kimia alami yang berfungsi untuk merangsang aliran impuls di dalam listrik di otak. Untuk kontraindikasinya itu tidak direkomendasikan bagi wanita usia subur yang tidak menggunakan kontrasepsi. Wanita hamil sebaiknya tidak meminumnya karena dapat membahayakan janin. Orang dengan gangguan hati berat, atau penyakit ginjal yang berat. Next. Selanjutnya ada johnny. Untuk indikasinya untuk mengatasi kejang parsial pada epilepsi. Dosis awal monoterapi 100 mg per hari satu kali sehari. Untuk dosis rumatannya 300 hingga 500 mg per hari satu kali sehari. Untuk efek sampingnya, pusing, mengantuk, anoreksia, ataksia, kelelahan, pola pikir abnormal, dan kebingungan. Untuk interaksi obatnya, ketoconazole, ergotamin, siklosporin, diazepam, eritromisin, lidokain, dan terfenadin. Untuk mekanismenya, menghambat saluran natrium dan kalsium tipe T yang bergantung pada tegangan dan dapat menghambat pelepasan glutamat. Untuk kontraindikasinya, pada pasien dengan hipersensitivitas atau reaksi alergi parah terhadap zonisamid atau sulfonamid. Baiklah, selanjutnya itu ada politerapi. Nah, itu politerapi itu obat kombinasi yang dimana tuh dilakukan ketika pasien ini tidak berefek pada monoterapi. Next. Berikut itu ada contoh-contoh obat-obat yang bisa di-combine antara monoterapi dengan yang obat yang bisa disarankan. Next. Selanjutnya ada terapi non-farmakologi. Yang pertama itu ada diet ketogenik, di mana diet tinggi lemak, rendah karbohidrat, dan rendah protein. Efektif terutama untuk epilepsi anak-anak dan kondisi khusus seperti defisiensi GLUT1. Sebagai alternatif juga diet Atkins termodifikasi dan terapi indeks glikemik rendah. Kemudian ada vagus nerve stimulation atau VNS, di mana ini tuh merupakan alat implan yang menstimulasi saraf vagus. Jadi efektif untuk epilepsi vokal yang resisten terhadap obat. Namun efek samping umumnya itu merupakan suara serak, batuk, mual, dan disfagia. Efek positif tambahannya itu jadi memperbaikan mood, tidak terlalu tergantung pada pengurangan kejang, dan respon terapi lebih dari 50% pada 23-50% pasien setelah 3 bulan. Selanjutnya ada bedah epilepsi. Bedah epilepsi ini tuh efektif untuk epilepsi vokal, refraktor, terutama pada lobus temporal. Jadi studi ini tuh 58% itu pada pasien bebas kejang versus 8% pada tanpa operasi. Next. Selanjutnya ada outcome terapi, di mana tujuan terapi epilepsi ini tuh adalah tercapainya kualitas hidup optimal bagi penderita. Untuk tercapainya tujuan tersebut diperlukan beberapa upaya, antara lain menghentikan bangkitan kejang, mengurangi frekuensi bangkitan kejang, menekan kemungkinan bangkitan, menurunkan angka kesakitan dan kematian, dan mencegah efek samping dari obat anti epilepsi. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Untuk sesi diskusi bisa dituliskan di kolom komentar chat di YouTube. Kemudian sekian, terima kasih.